Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengharik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus berbicara dengan penuh kuasa. Orang-orang di rumah ibadat tercengang karena Yesus berbicara dengan penuh otoritas. Di manakah letak otoritasnya? Yesus tidak memerintah, tetapi segala sesuatu yang dikatakannya memiliki bobot. Hal ini lebih dari sekedar mujizat. Hal ini berakar pada sikapnya. Orang-orang secara alami cenderung untuk percaya dan menaati Yesus karena perkataan dan perintahnya begitu benar dan baik. Hal ini dapat dipercaya ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Beberapa orang seperti orang-orang Farisi dapat menolak untuk percaya kepadanya. Tetapi hal ini membutuhkan usaha karena hal ini bertentangan dengan akal dan hati. Saudara-saudari, ketika ada keterbukaan dan komunikasi yang berkelanjutan, pada akhirnya akan ada iman. Dalam beberapa kasus, seperti halnya dengan para rasul pertama, hal ini terjadi dengan cepat. Setan-setan berseru dengan suara nyaring, "Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan-setan tidak maha tahu, hanya Allah yang maha tahu. Namun mereka adalah roh yang murni, memiliki kecerdasan yang lebih besar daripada kita dan lebih sadar akan realitas spiritual. Roh-roh jahat ini mengenali apa yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudari, perjumpaan ini membuat para roh jahat itu ketakutan. Mereka mengenali dalam diri Yesus kekudusan yang membuatnya tidak hanya tahan terhadap serangan mereka, tetapi juga memberikan otoritas yang tak tertahankan atas mereka. Di bagian lain, roh-roh jahat yang ada di dalam orang Gerasa itu meminta, "Aku mohon janganlah menyiksaku." Setan memiliki kuasa yang nyata dan tidak boleh dipermainkan dengan mencoba-coba hal-hal seperti okultisme. Namun mereka tidak berdaya di hadapan Allah. Orang Kristen tidak perlu takut kepada iblis dan kelompoknya ketika dipersatukan dengan Kristus melalui kasih karunia. Yesus telah datang untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman iblis. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan kita membuka pintu surga bagi manusia. Karya penyelamatannya telah dimulai dalam pelayanannya di depan umum dengan mengampuni dosa dan membebaskan manusia dari kerasukan setan. Yesus sangat tegas dan tanpa kompromi terhadap roh-roh jahat. Meskipun dia mengizinkan mereka merasuki babi, dia selalu mengusir mereka dari manusia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.